Tentang undang-undang spesialis UPA, saya rasa tidak bisa dibatalkan dengan Omnibus Law ini, karena yang bisa membatalkan peraturan daerah ataupun undang-undang pemerintah Aceh ini adalah Mahkamah Agung atau adanya Perpu. Jadi saya harap kepada teman-teman di DPR A dan DPRK Aceh untuk menyatakan sikapnya. Apakah sikapnya memang menerima undang-undang Omnibus Law ini diberlakukan di Aceh atau tidak? Itu aja sebenarnya. Jadi menurut hemat melalui kacamata dan analisa saya rasa yang namanya leg spesialis untuk Aceh itu kan khusus. Jadi ada yang namanya leg spesialis itu mengalahkan leg generalis. Ya kan? Jadi contoh ada hal-hal yang memang diatur di Aceh berdasarkan undang-undang pemerintah Aceh, ya kita pakai undang-undang pemerintahan Aceh. Di SBSI juga pemerintah pusat bisa mempertimbangkan leg spesialis Aceh tentang kanon nomor 7 2014 supaya tenaga kerja Aceh, buruh Aceh ini, Aceh diberi wewenang khusus oleh pemerintah pusat menyangkut dengan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Aceh, buruh Aceh, pekerja Aceh, baik buruh tani, buruh nelayan, dan buruh lain-lainnya. Itu harapan dari SBSI. Ketua Umum yang dengan tegas menyatakan Parlok itu harus ada di Aceh sampai selama-lamanya itu adalah Surya Paloh. Satu. Terkait dengan yang lain tadi sudah kita sampaikan bahwa kami mungkin ini walaupun belum closing statement, kami tegas mendukung keputusan pemerintah terkait undang-undang Omnibus Law. Tentu ada kekurangan di sana sini, itu dinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, ini kan tadi pembicaraannya terkait masalah Omnibus Law menarik. Cuman kan pembahasannya yang kami lihat hanya sebatas antara buruh dan ketenaga kerjaan. Nah, saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Bung Wanda, Pak Irwanda. Ya, siap, Pak. Jadi, bagaimana tanggapan Pak Irwanda sendiri terkait Omnibus Law dengan undang-undang pemerintahan Aceh? Apakah itu pernah dipelajari? Karena apa? Omnibus Law ini kan undang-undang sapu jagat, lex spesialis. Kemudian undang-undang nomor 11 tahun 2006 itu pun lex spesialis. Maka ada pasal-pasal yang mungkin akan terpangkas oleh dengan adanya Omnibus Law ini. Mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Irwanda. Silakan. Dari pertanyaan tadi Bung Jul, saya tambah. Iya. Oh, tambah lagi. Itulah. Saya tambah kepada Bang Wanda dari partai lokal, coba diperiksa itu UPA itu terkait itu tanggung jawab kita itu Aceh. Meskipun saya dari partai nasional, tapi saya juga orang partai Aceh. Iya. Oke. Berarti iya oke. Ke sini. Oke, sebenarnya pertanyaan itu sudah saya siapkan juga, tapi udah ditanya duluan sama audien. Karena dari kemarin kita pecahkan untuk hal itu, Bang Wanda. Terus saja, Bang Wanda, terhadap bagaimana sinkronnya antara undang-undang Omnibus Law dengan UUPA, Bang? Ya, terima kasih. Jadi menurut hemat melalui kacamata dan analisa saya rasa yang namanya leg spesialis untuk Aceh itu kan khusus. Jadi ada yang namanya leg spesialis itu mengalahkan leg generalis. Ya kan? Jadi contoh ada hal-hal yang memang diatur di Aceh berdasarkan undang-undang pemerintah Aceh, ya kita pakai undang-undang pemerintahan Aceh. Contoh salah satunya ialah ketika terkait pilkada serentak, Aceh tetap mengadakan di 2022. Terkait rekrutmen komisioner KIP, misalnya kalau di sana KPU itu dilakukan oleh DPRK berdasarkan sesuai dengan pasal dan kanun yang berlaku. Jadi saya rasa demikian. Jadi terkait nanti sinkronisasinya, pihak DPR pasti melakukan sinkronisasi dengan pusat. Apalagi seperti yang dikatakan ini juga berlaku secara sapu jagat, secara nasional. Cuman pun demikian kita kan Aceh mempunyai kekhususan. Saya rasa demikian. Tidak mungkin. Bang, sebelum Bang tutup ada hal sedikit lagi yang ingin saya tambahkan. Isu yang beredar bahwa
Dayah juga harus ada izin pusat, kalau tidak ada harus bayar denda 1 miliar. Itu isu atau hoax, Bang? Nah, makanya kita kan juga ada badan dayah, Bang. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir, saya melihat. Khusus Aceh ya, khusus Aceh tidak terlalu khawatir. Kita juga ada kanun. Bahkan kita ada dinas badan dayah, bukan sungai badan, dinas dayah hari ini. Nah, kalau di tempat lain tidak ada. Kalau kita bisa ada dinas dayah. Jadi demikian. Jadi saya rasa kalau untuk Aceh tidak terlalu khawatir. Ya mudah-mudahan ya jika memang leg spesialis itu jalan sebagaimana mestinya. Karena hari ini banyak juga kanun-kanun dan pasal-pasal yang ada di Aceh, leg spesialis kekhususan Aceh yang memang dipangkas oleh pusat, tidak diakui oleh pusat. Contoh, hari ini Aceh mempunyai salah satu kekhususan yang sudah dibahas antara DPRA dan ditandatangani oleh seluruh fraksi di DPR masa itu, yaitu Kanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh, juga tidak diberikan. 70-30 batas dan lain sebagainya itu juga belum terrealisasi sebagaimana mestinya. Dan harapan kita terkait undang-undang Omnibus Law ini, ya kita ada undang-undang pemerintahan Aceh. Kita berharap kita tetap menggunakan leg spesialis undang-undang pemerintahan Aceh yang kita miliki dan yang kita punya saat ini. Mungkin demikian. Jadi ini kan Omnibus Law ini adalah undang-undang leg spesialis, undang-undang sapu jagat yang memangkas puluhan undang-undang yang lain. Memang tidak semuanya, tapi ada pasal-pasal yang terpangkas. Jadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini juga leg spesialis khusus untuk Aceh. Nah, secara otomatis kalau memang ada yang lebih undang-undang yang sederajat, kemudian akan terpangkas dengan undang-undang yang dikeluarkan dengan yang baru. Undang-undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang yang baru disahkan. Secara otomatis ini pengetahuan saya nih. Mungkin untuk penjelasan lebih substansinya lebih bisa dijelaskan oleh Bang Yunan nanti, karena beliau orang hukum kan. Jadi itu sepengetahuan saya itu akan terpangkas dengan sendirinya. Nah, ada beberapa misalnya seperti perizinan, juga pengelolaan tata ruang itu akan secara otomatis kemungkinan akan hilang. Itu menurut pengetahuan saya gitu. Nah, begitu juga dengan kanun. Kanun dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11. Secara itu terpangkas, otomatis kanun ini juga bisa terbatalkan dengan sendirinya. Nah, itu mungkin apa tanggapan dari Bang Irwanda selaku DPR dari partai lokal gitu. Nah, mungkin tanggapan ini kita butuh juga dari Ketua Baru Aceh. Nah, dan juga dari Bang Yunan. Seluruhnya Enggak, sedikit lagi Pak Jofri. Saya ingin bertanya kepada, ini yang khusus kepada Ayah Ishak terkait perbandingan. Bagaimana perbandingan Undang-Undang Tenaga Kerjaan sebelum ini kan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan belum berjalan, tapi masih dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bagaimana nasib buruh kita untuk saat ini, untuk jadi perbandingan kita ke depan? Nah, mungkin Ayah Isa bisa menanggapi seperti ada buruh di perusahaan migas, mungkin itu bisa ditanggapi oleh Ayah Isa. Saya klarifikasi sedikit, mungkin sebelum sahnya undang-undang ini akan memakai undang-undang yang lama. Iya betul, enggak, bukan maksudnya 3 bulan. kita perbandingan aja. Bagaimana nasib buruh dengan undang-undang lama, kemudian baru kita apakah sudah sejalan, apakah masih ada buruh yang tertindas bahkan sebelum ada undang-undang. Oke, mungkin tadi sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh salah satu audien kita. Saya minta tanggapan Bang Yunan dulu. Tentang kehadiran saya di sini. Saya tidak mewakili Partai Demokrat karena saya diundang sebagai aktivis di sini. Tapi kebetulan saya memang kader Partai Demokrat. Ketika ada isu-isu yang saya anggap merugikan partai kami, nggak ada salahnya saya bantah. Itu. Nah, tentang posisi Partai Demokrat di luar atau di dalam, saya rasa itu nggak jadi masalah karena kami pernah partai kami pernah jadi penguasa selama 10 tahun gitu. Ya. Jadi tentang undang-undang spesialis UPA, saya rasa tidak bisa dibatalkan dengan Omnibus Law ini karena yang bisa membatalkan peraturan daerah ataupun undang-undang pemerintah Aceh ini adalah Mahkamah Agung atau adanya Perpu. Jadi saya harap kepada teman-teman di DPRA dan DPRK Aceh untuk menyatakan sikapnya
apakah sikapnya memang menerima undang-undang Omnibus Law ini diberlakukan di Aceh atau tidak. Itu aja sebenarnya. Nah, terkait tentang dampak dari Omnibus Law ini, saya rasa diuntungkannya investor tapi dirugikannya buruh. Ini sih penolakan. Jadi hari ini pemerintah di tengah-tengah pandemi ini melihat aksi-aksi penolakan yang begitu keras dari masyarakat secara nasional. Kita tidak melihat adanya solusi di sini. Kenapa undang-undang nggak dibatalkan dulu? Batalkan dulu lah. Coba pertimbangkan kondisi yang awalnya kita memang bersemangat untuk mengatasi pandemi, kemudian dengan adanya reaksi dari masyarakat yang tidak terbendung, ini kita nggak bisa bendung. Kalau mau ditangkap, tangkap aja ke seluruh pendemo. Kita mau lihat. Benar nggak pemerintah itu menyatakan ada aturan tentang larangan membuat kerumunan, tapi ketika ada pendemo begini, apa yang bisa dilakukan pemerintah? Bahkan ini digiring menjadi sebuah hoax. Janganlah. Ini memang pernyataan dari buruh, tidak ditunggangi oleh siapapun. Itu bahkan belakangan ini diisukan bahwa Partai Demokrat ini memotori aksi ini. Ini nggak ada. Memang kita berkoordinasi dengan teman-teman di Demokrat itu nggak ada. Bagaimana nantinya jika benar Partai Demokrat memotori ini nanti? Ini belum. Jangan sampai karena isu ini nanti malah jadi beneran gitu. Beneran PKS dan Partai Demokrat ini nanti malah memotori ini gitu. Jangan kait-kaitkan ke sana. Tidak, penolakan dari sikap Partai Demokrat sejak awal pembahasan dan di ujung juga ditolak. Kemudian penolakan dari masyarakat ini murni dari buruh. Nggak ada yang memotor. Siapa yang mau biaya demo segitu banyak? Jadi sekali lagi saya berharap kepada anggota DPRK Aceh dan DPRK Aceh Timur untuk menyatakan sikap dengan jelas, menolak atau menerima undang-undang ini. Demikian. Terima kasih Bang Yunan. Mungkin kita minta Pak, sama. Kita minta Pak Ishak. Pak, ada tanggapan dari audien tadi menyangkut dengan bagaimana perbandingan antara undang-undang lama dengan yang berlaku sekarang, yaitu Omnibus Law. Perbedaannya ya. Jadi pertanyaan dari saudara Zulkifli tadi, kalau perbandingan undang-undang lama, undang-undang 13 2003 itu memang pasti beda lah. Beda pertama, kalau kita lihat klaster ketenaga kerjaan buruh dan nelayan di undang-undang Omnibus Law ini jauh lebih baik, lebih bagus undang-undang nomor 13. Walaupun undang-undang nomor 13 itu juga tidak sempurna, tidak begitu sempurna diterapkan atau dijalankan, ya kan, difungsikan di Republik ini. Tetapi apalagi dengan kondisi undang-undang Omnibus Law sekarang ini sudah lebih jauh menyangkut dengan pekerjaan, menyangkut tadi ada dibahas tentang apa itu perusahaan Medco. Nah, kalau Medco itu suatu perusahaan yang memang hari ini ditampung buruh lokal maupun buruh luar menurut tempat dan kedudukan di perusahaan tersebut. Di situ saya karena sudah disinggung dengan persoalan Medco, ini prihatin juga bagi Aceh. Sangat prihatin bagi Aceh. Jadi kehadiran Medco ini rakyat Aceh Timur khususnya, kita jangan menonton, jangan jadi penonton melihat hasil bumi Aceh yang khusus berada di Aceh Timur itu. Anak-anak Aceh kita ini hanya menonton. Bahkan jangankan untuk mensejahterakan Aceh Timur yang bisa dirasakan oleh masyarakat ataupun buruh yang ada di Aceh, yang ada di Aceh Timur khususnya, orang yang di samping Medco itu aja masih dalam keadaan morat-marit. Yang pertama, kesejahteraan dari perusahaan Medco ini pertama ada dana CSR. Ini CSR ini kalau kita tanya
kepada masyarakat yang di samping itu nggak pernah melihat dia, nggak pernah dengar, nggak pernah ada bantuan CSR itu. Jadi kemana CSR itu? Kalau CSR dari perusahaan Medco itu sudah dialihkan ke pemerintah provinsi, gubernur atau BPMA, itu juga harus jelas berapa dana CSR-nya yang setiap tahun ada di pemerintah Aceh dari hasil perusahaan Medco di Aceh Timur. Begitu juga setiap tahun kita lihat daerah Pak Yunan ini selalu rugi di pendapatan daerah. Jadi misalnya tahun ini hasil pendapatan asli daerah itu menurun. Kan rakyat menonton, melihat ini kan sandiwara kekuasaan yang sangat memalukan pada hari ini. Selain buruh nggak bisa ditampung sesuai dengan apa adanya di tempat pekerjaan itu, kemudian bantuan sosial CSR itu gelap, bagaikan lampu tidak akan terang, ya kan? Kemudian dari pihak kekuasaan pemerintah Aceh sendiri, ini juga tersembunyi. Makanya di sini kita bisa mencurigai mau dikemanakan uang rakyat itu, uang masyarakat itu. Jadi dari kami sebagai Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Serikat Buruh, sangat mengharapkan khususnya pemerintah Aceh Timur. Ini ada adinda saya, Mbak Juanda, ini bolehlah bersuara demi kepentingan umat. Kita berbicara ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi kita. Kita jangan jadi penonton. Yang kedua, saya menyentil sedikit lagi ke Medco. Di saat Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten Aceh Timur, saya minta ke beliau supaya Pak, mungkin kita topiknya beda. Enggak, sedikit aja. Ini kan ada pertanyaan tentang ke situ sedikit. Tetapi mereka itu tidak mau menerima serikat. Ini persoalan. Di saat perusahaan menganggap serikat buruh, serikat pekerja itu lawan dari perusahaan, ya kan? Ini akan terjadi outsourcing besar-besaran di Republik ini. Sehingga penyelesaian outsourcing itu dilakukan oleh perusahaan yang justru Undang-Undang Omnibus Law ini tidak memihak kepada buruh pada hari ini. Terima kasih. Oke, Pak. Berarti lebih pada outsourcingnya, Pak, ya, kanan. Oke, Bang Wanda, menanggapi hal tersebut ada dua hal yang disampaikan. Dengan Undang-Undang PA sendiri bagaimana mempertahankan spesialis kita dengan UU PA, dan yang satu lagi menyangkut dengan apakah lebih sejahtera buruh dengan undang-undang yang Undang-Undang 13, Pak, ya? Undang-Undang 13 dengan undang-undang sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin jawaban saya tidak jauh berbeda dari jawaban Kandayunan tadi. Jadi ketika Aceh memang sudah diberikan kekhususan, jika memang ingin ada yang mengalahkan kekhususan Aceh, kita harus kembali lagi ke ranah hukum. Ya, walaupun hari ini kita banyak kekhususan Aceh yang dipangkas dan yang tidak diakui oleh pemerintah, dan kita juga sudah coba melawan untuk kekhususan Aceh tersebut tidak dihilangkan. Mungkin demikian. Jadi terkait ketenaga kerjaan itu kita harus pelajari kembali apakah memang undang-undang yang baru ini lebih menguntungkan atau lebih merugikan kita daripada buruh. Jadi kita akan mempelajari kembali detail delik hukumnya, mungkin demikian, Kanda. Oke, Pak Nyak Musa, menyangkut dengan dua pertanyaan tadi, bagaimana tanggapannya, Pak? Terima kasih. Jadi dari terakhir yang ditanyakan sama Pak Cul, kekhususan Aceh, bolehlah kami berbangga, ketua umum kami orang Aceh. Pada prinsipnya ketua umum selalu berkeinginan apa yang sudah diprodukkan di Aceh, partai lokal, kekhususan yaitu undang-undang pemerintah Aceh, itu komit. Ketua umum yang dengan tegas menyatakan Parlok itu harus ada di Aceh sampai selama-lamanya itu adalah Surya Paloh. Satu. Terkait dengan yang lain tadi sudah kita sampaikan bahwa kami mungkin ini walaupun belum closing statement, kami tegas mendukung keputusan pemerintah terkait Undang-Undang Omnibus Law.
tentu ada kekurangan di sana sini, nah itu dinamika. Dan banyak profesor-profesor di Jakarta, di Indonesia yang bisa membantu kawan-kawan dari semua organisasi buruh dan semua elemen terkait ya duduk bersama. Minggu yang lalu saya lihat juga ketua-ketua umum dari organisasi buruh juga dipanggil ke istana. Tentu dipanggil bukan berarti untuk makan minum, tapi mendiskusikan itu. Walaupun terkait itu ada juga isu yang bakal dikasih wamen, nah itu nggak mungkin juga. Hanya meluruskan, karena ya bagaimanapun semua baik dari 7 fraksi dan 2 fraksi juga pasti ikut juga, walaupun di ujung-ujung beda pendapat. Beda pendapat itu untuk yang terbaik. Tanpa beda pendapat juga nggak ada rule, nggak ada yang kontrol. Kita juga berterima kasih kepada kawan-kawan misalnya atas nama partai PKS ya, Demokrat itu kan partai ulung, 2 periode berkuasa ya, sangat siap. Mungkin lebih banyak juga demonstrasi jauh sebelum Pak Jokowi di mana-mana, tapi Partai Demokrat paling siap. Makanya hari ini ketika kawan-kawan mungkin melihat nasional sedang ada demonstrasi, itu hal biasa. Demokrat juga bukan sedikit, semua aktivis 98 turun selama 10 tahun dikomando oleh partai berkuasa sekarang, tapi ya aman-aman aja. Semua ada jawabannya. Jadi terima kasih. Ya mungkin begitu Pak Jofri. Oke, makasih. Kita sekarang sudah di penghujung. Bang Yunan, kira-kira ada saran apa buat pemerintah? Baik, terima kasih Pak Jofri. Untuk closing-nya begini, saya berharap pemerintah ini lebih empati kepada masyarakat atas penolakan yang terjadi saat ini di tengah-tengah pandemi. Alangkah bijaknya saya rasa di penghujung jabatan Pak Jokowi ini yang kita lihat memang selama ini baik, dan tujuan dibuatnya undang-undang Omnibus Law ini juga baik. Kita yakin Presiden kita juga tidak ingin meninggalkan jejak sejarah buruk untuk negara kita. Tetapi ketika ada penolakan keras oleh publik, ada baiknya ditinjau kembali undang-undang ini. Batalkan dulu undang-undang ini. Kemudian apa poin-poin penting yang jadi tuntutan buruh dan masyarakat ini? Apakah ini bisa merugikan negara? Bukan, enggak juga. Toh selama ini negara nggak merugi dengan terjadi seperti itu. Oh, apakah gara-gara investor ini kita anggap gagal? Nah, ini urusannya Pak Luhut. Lagi-lagi saya bilang Pak Luhut ini jangan inilah. Ketika beliau jadi Menko Maritim dan Investasi, ketika investasi dia lihat tidak signifikan naik, bahkan utang negara kita bertambah. Jangan mencari-cari cara kemudian ketika ada penolakan mengatakan ini hoax dan seolah-olah pemerintah ini nggak pernah salah. Jangan. Saya sering kesal gitu lihat Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya sebagai orang Medan juga awalnya bangga tuh melihat opung saya tuh ya. Tapi ketika dia bilang, kalian pikir kami nggak punya hati nurani? Apa kalian pikir kami ini mau buat yang nggak ada yang bilang begitu, nggak ada. Tapi apakah beliau menafikan bahwa ada menteri yang ditangkap karena korupsi? Tidak ada. Jadi, ayolah, ketika diakui ini ada kekurangan, Omnibus Law yang dibuat ini ada poin-poin yang memangkas hak-hak dari buruh, bukan menghilangkan, tapi mengurangi dan memangkas hak-hak dari buruh itu tadi. Kita harap batalkan dulu lah undang-undang ini. Kalau judicial review, saya yakin ini akan goal. Karena ditandatangani atau ditandatangani Presiden juga bisa diundangkan. Kemudian judicial review di MK ini akan goal undang-undang ini. Jadi saya harap juga kepada buruh dan masyarakat untuk tetap mengawal undang-undang Omnibus Law ini jagal sampai gagal. Closing statement Pak. Ya. Dan apa kira-kira saran buat pemerintah? Ya. Jadi dari kami Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yang pertama 2 minggu yang lalu saya sudah pernah meminta menyangkut dengan undang-undang Lex Spesialis Aceh. Dengan hadirnya undang-undang Omnibus Law ini, pemerintah Aceh ada satu undang-undang nomor 11 2006 menyangkut dengan ketenagakerjaan,
walaupun di situ tidak begitu implisit pasal-pasalnya dari pasal 174, 75, 76 dan 177, maka kami Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Aceh meminta kepada PLT Gubernur juga DPR Aceh ini harus padu bagaimana dengan kanun nomor 7 tahun 2014 ini, supaya paling tidak Aceh ini selamat daripada undang-undang Omnibus Law. Jadi DPR Aceh berhak untuk membentuk kanun. Ini juga adalah lex spesialis Aceh. Kemudian di berita seminggu yang lalu lagi, saya meminta jangan hilangkan lex spesialis Aceh. Jadi yang pertama, saya sambung dari Adinda anggota DPR kita ini, Pilkada Aceh harus tepat waktu. Tepat waktunya Pilkada Aceh kalau memang DPR dan legislatif eksekutif ini bisa sinkron. Kalau dua-dua ini seperti kucing dan tikus, ini nggak akan bakal ini terwujud. Jadi lex spesialis Aceh ini bisa hilang. Itu harapan dari SBSI, juga pemerintah pusat bisa mempertimbangkan lex spesialis Aceh tentang kanon nomor 7 2014 supaya tenaga kerja Aceh, buruh Aceh ini, Aceh diberi wewenang khusus oleh pemerintah pusat menyangkut dengan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat Aceh, buruh Aceh, pekerja Aceh, baik buruh tani, buruh nelayan, dan buruh lain-lainnya. Itu harapan dari SBSI. Terima kasih. Oke, Pak Bang Juanda, closing statement Bang. Oke, baik, terima kasih. Apa kira-kira pesan buat mereka-mereka yang sedang memperjuangkan sekarang Bang? Ya, jadi kita berharap kepada pemerintah dulu, pada pemerintah pusat, baik itu eksekutif dan legislatif, untuk bersama-sama menganggarkan undang-undang itu yang memang benar-benar pro rakyat lah, yang benar-benar pro rakyat, terlepas daripada kemungkinan-kemungkinan, kepentingan-kepentingan yang memang tidak pro rakyat. Itu harapan kita bersama. Dan kepada rekan-rekan yang masih berjuang dan terus berjuang dan mungkin akan terus berjuang, kita berharap jangan putus asa. Jika memang itu benar, insyaallah Allah akan ada bersama kita. Jadi kita juga berharap kepada pemerintah Aceh untuk benar-benar menilik persoalan undang-undang Omnibus Law tersebut. Jika memang itu menguntungkan kita masyarakat Aceh, boleh saja kita mengadopsi undang-undang tersebut. Tapi jika kita merugikan masyarakat Aceh, lebih baik ada baiknya kita mengadopsi undang-undang kita tersendiri. Mungkin demikian Kanda. Closing statement Mbak, menyangkut dengan apa kira-kira pesan untuk Bang Yunan dan pesan untuk teman-teman yang lagi berjuang? Terima kasih. Tentu harapan kami kepada kawan-kawan kita dari aktivis buruh, aktivis sosial, dan semua komponen yang ya maaf tanda kutip mungkin ada beda pendapat terkait undang-undang Omnibus Law. Silakan berdemokrasi sesuka-sukanya, namun harus koridor hukum. Karena berdemokrasi tanpa koridor hukum juga sanksinya adalah sanksi hukum. Nah, kemudian kita tegas bahwa partai yang mendukung pemerintah dan tentu juga mendukung undang-undang Omnibus Law, kalaupun nanti ada kekurangan di sana sini, ya pastinya para pemegang kekuasaan dalam hal ini presiden akan memanggil kepada para pihak mendiskusikan. Namun kita berbangga juga Pak. Kenapa? Karena dari 6 presiden sebelumnya belum ada yang berani melakukan ini. Ini terobosan. Karena mungkin kawan-kawan juga bisa membuka di berita dunia, hanya beberapa negara yang punya satu undang-undang merangkul semua terkait. Itu salah satu adalah Indonesia. Dan kita berbangga kepada Presiden Jokowi, meskipun banyak kritikan di sana sini. Yang tadi
saudara kita Bang Yunan juga saya apresiasi, beliau juga aktivis. Tanpa beliau, tanpa semua aktivis juga nggak ada kritikan, tentu pemerintah selalu maju ke kiri. Tuh. Kemudian kepada tadi Kanda Irwanda, saya ulangi, Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh tegas berharap partai lokal selalu ada di Aceh. Kemudian undang-undang pemerintah Aceh sesuai produk yang dihasilkan di Aceh, pasti Pak Surya Paloh akan menjaga. Kenapa? Karena hanya satu-satunya ketua umum dari Aceh lah Nasdem. Meskipun pemilu yang lalu kita belum beruntung, wajar, karena yang di akhir-akhir itu beda. Kita saksikan juga di penyelesaian akhir undang-undang Omnibus Law ada juga yang beda. Tapi itu tidak membuat kita terpecah belah. Karena setiap kekuasaan itu ada periode. Mungkin periode yang lalu Nasdem ada keterwakilan DPRI dari Aceh, periode ini belum, tidak masalah karena di luar Aceh juga kita pemenang keempat di nasional. Jadi oleh karenanya Nasdem Aceh Timur berharap, yang saya tadi dapat informasi bahwa adik-adik mungkin akan melakukan demonstrasi menyampaikan pendapat kepada DPRK Aceh Timur, ya semoga selalu damai dalam koridor hukum, saling menjaga ketertiban di lapangan, di jalan khususnya. Jangan anarkis. Demikian Bang Jufri, terima kasih kawan-kawan, Ayah Haji Isa, Bang Yunan, juga Bang Irwanda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman sekalian yang telah mendukung Jufri Jen Channel ini, dan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia. Bang Yunan Nasution, makasih banyak. Beliau sebagai aktivis yang saat ini tetap menjaga bagaimana mengawasi pemerintah, bagaimana tetap pada koridornya. Kemudian Pak Ishak sebagai Ketua SBSI Provinsi Aceh, makasih banyak Pak Ishak. Kemudian juga dan Pak Nyak Musa, makasih banyak Pak sebagai DPD Ketua DPD Nasdem Aceh Timur Pak ya. Dan Bang Irwanda sebagai dan salah satu DPRK yang setiap saat kami panggil dimanapun beliau tetap mau hadir. Inilah DPR kita yang harus kita dukung untuk kelanjutannya Pak. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian baik semuanya bahwa acara ini tidak didukung oleh siapa-siapa dan tidak dibiayai oleh siapa-siapa. Kami cuma dibiayai dan didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan acara ini terselenggara bukan dipolitisir oleh siapa-siapa, termasuk Bang Yunan ataupun Bang Nyak Musa. Kami tetap berdiri di kaki kami sendiri. Kami ingin menjalankan sesuatu di kaki kami sendiri, tidak berpengaruh ke partai politik manapun. Kami tetap berdiri tegak pada posisi independen. Nah, ini perlu kami luruskan kepada teman-teman sekalian supaya tidak menyangka bahwa kami akan dimanfaatkan oleh sesuatu partai manapun. Demikian yang kami dapat sampaikan hari ini, semoga bermanfaat buat semua, dan dukung terus Jufri Jen Channel karena ini menyangkut beberapa yang sangat informatif, dan hal ini juga kami sampaikan melalui edukasi-edukasi. Berharap kepada masyarakat Aceh Timur nantinya dan masyarakat Aceh, pembelajaran politik yang seperti ini bisa diteruskan oleh kawan-kawan yang lain. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.